Ini yang Apa itu, sering Ustaz? kita lupa, yaitu ancaman dari menghafal Quran. Semestinya menghafal Quran itu tidak dijadikan ajang untuk ikut-ikutan tren. Sebenarnya kalau kayak gitu, tujuan menghafal Al-Quran Iya. untuk diri kita itu apa sih, Ustaz? Kalau memang ancamannya segede itu, ngapain harus ngambil resiko? Nisyanu syai'in minal Quran kabiratun. Jadi merupakan sedikit saja dari hafalan yang pernah kita hafal dari Al-Quran, Iya. itu kabiratun kata ulama, dosa besar. Dan syarat bagi santri yang ingin menghafal Quran itu pertama harus sudah bisa baca kitab, Ustaz. Jadi kalau Oke. tidak bisa baca kitab, Oke. no. Jangan dulu, kamu jangan Oke. menghafal Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya teman-teman? Semuanya sehat ya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman nonton podcast kita ini. Balik lagi dengan saya di podcast Rumah Kita, Ma'haduna Baituna. Oke, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pengajar di Pondok Pesantren Darul Quran Baituna juga. Jadi setelah kemarin kita sempat ngobrol dengan salah satu pengajar di Baituna yang senior lah, paling bisa dibilang salah satu yang pertama mengajar di Baituna, yaitu Ustadz Lutfi Bagus Brilianto. Sekarang kita bersama dengan Ustadz Wildan Fahri Nadil Khair. Kasih tepuk tangan. Oke, Ustadz Wildan gimana kabar? Alhamdulillah Ustaz Faizan, kita sehat. Udah makan Ustadz? Kita tadi makan bareng. Oh iya. Pura-puranya belum dong Ustadz. Pura-puranya makan sendiri-sendiri gitu Ustadz. Jadi Ustadz Wildan ini teman-teman, beliau berasal dari kota Bondowoso, Jawa Timur tepatnya. Jadi beliau mulai mengajar di Baituna tahun berapa ya Ustadz? 2022 akhir. 2022 akhir ya? Ya. Pertengahan atau akhir Ustadz? Sepertinya saya masuk Baituna itu bulan November 2022. Berarti Atau bulan Juni, antara Juni, sepertinya Juni. Sepertinya bulan Juni. Oke. Berat kalau ya antara, tapi 2022 tahunnya Ustaz. Iya. Oke. Nah, berarti kalau dari 2022, 2023, 2024, 2025. Sudah 3 tahun ya Ustaz. Ya, ini adalah tahun ketiga saya di Baituna. Oke. Betah Ustaz? Alhamdulillah. Rugi kalau nggak betah di Baituna. Oh iya dong. Buat informasi juga teman-teman, ada salah satu santri di Baituna, santri baru tepatnya kelas 1, yang ketika ditanya oleh Ustadz Wildan gimana udah betah belum di Baituna gitu, ya, dia dengan sangat semangat itu menjawab, betah Ustadz. Alasannya apa kenapa betah? Simpel banget ya Ustadz. Ya, jawabannya karena makannya enak. Mungkin bagi beberapa santri yang sudah pernah pesantren di tempat lain, kemudian merasakan juga pesantren di Baituna, ya salah satu keistimewaan Baituna yaitu makannya enak. Ya. Jadi ya nggak heran kalau perkembangan santri Baituna itu ya luar biasa ya Ustaz. Tidak hanya ilmu yang berkembang, tubuh juga semakin melar. Ya kalau apa namanya ada santri atau mungkin asatidnya kali misalkan belum gemuk, ya antara emang bawaan gennya atau mungkin cacingan. Cacingan. Oke teman-teman, jadi beliau juga Ustadz Wildan ini mengajar banyak mata pelajaran di Baituna, seperti Ustadz Lutfi kemarin beliau mengajar sorof, mengajar studi keislaman, baik itu fikih, antum mengajar ya Ustadz? Ya, Fikih, kemudian ada hadis, mustalah hadis, ulumul Quran ngajar Ustadz? Ulumul Quran sekarang dipegang Ustadz Lutfi. Oh sekarang Ustadz Lutfi. Tahfidz juga antum mengajar ya Ustadz? Iya, sambil tahsinnya juga sama santri kelas 1. Nah, menarik tuh Ustadz, tahfidz Ustadz. Pengalaman antum mengajar di Baituna, mengajar tahfidz sebelumnya Ustadz, sebelum di Baituna pernah megang tahfidz nggak Ustadz? Sebenarnya sebelum kita mengabdi di Baituna, saya sempat mengabdi di salah satu yayasan di Bogor. Di situ kita mungkin sekitar 6 bulan, 1 semester.
karena ada keperluan untuk melanjutkan studi S2. Dan kebetulan waktu itu saya kenal dengan Ustadz Lutfi di kampus. Akhirnya yang asalnya kita membantu tahfidz di Bogor, kita mau nggak mau karena tuntutan, jadi kita pindah ke Baituna. Berarti di Bogor juga megang tahfidz gitu, Ustaz? Ya, Sudah megang atau baru mau? sudah pegang. Sudah pegang. Sudah. Berarti antum punya pengalaman megang tahfidz di Bogor itu, Ya, kemudian di Baituna juga kemudian di megang Baituna tahfidz. juga. Nah, suka dukanya ngajar tahfidz itu apa sih, Ustaz? Sama nggak kira-kira kayak ngajar pelajaran yang lain gitu? Kan tahfidz ada setorannya nih, Ustaz. Santri ngafalin, kemudian nanti di kelas atau ketika jam tahfidz setoran gitu. Nah, kalau pelajaran itu kan kita yang jelasin apa namanya materinya, terus nanti ada latihan, ngasih tugas. Nah, kalau tahfidz kan agak beda nih. Sepertinya kalau tahfidz itu lebih butuh kepada sabar yang ekstra, Gimana karena tuh, Ustaz? pelajaran tahfidz itu kan lebih kepada menghafal. Ya namanya Beda juga seperti- tahfidz itu ngapal. Iya, betul. Beda seperti ilmu-ilmu yang bentuknya adalah pemahaman. Oke. Nah, kalau ilmu bentuknya pemahaman itu saya rasa tidak butuh waktu dan effort yang lebih. Yang penting kita di kelas memahami penjelasan ustadz, selesai. Oke. Tapi kalau tahfidz kita harus meluangkan waktu sendiri untuk pribadi kita, Ya. menyiapkan hafalan. Oke. Misalnya menyiapkannya hari ini, kemudian ingin disetorkan besok, itu bisa jadi yang sudah disiapkan hilang, akhirnya Oke. nggak jadi untuk menyetor. Oke. Nah itu butuh ekstra. Itu kan dari sudut pandang apa namanya perspektif santrinya lah, Ustaz, yang Iya. pengen setoran. Kalau antum sebagai pengajarnya gimana, Ustaz? Sama, karena kita nerima setorannya juga tergantung kepada santri yang ingin menyetor. Jadi kadang kalau kita lagi butuh, kalau kita sedang di waktu setoran, santri kita nggak nyetor, akhirnya ini kemana santri ini kok nggak nyetor gitu. Oke. Nah, kalau di Baituna itu setoran itu hukumnya wajib nggak, Ustaz? Maksudnya ketika jam setoran ya mau berapapun dia apa namanya dapatnya ya harus distorin, atau minimal satu halaman baru bisa setor atau gimana, Ustaz? Kita di Baituna kan ada jam setoran ziyadah untuk menambah sama setoran murojaah. Oke. Nah terkadang di waktu subuh ketika waktu itu adalah untuk setoran tambahan, tapi santri nggak punya setoran tambahan, kita paksa kamu harus nyetor walaupun setorannya bukan untuk tambahan tapi untuk murojaah. Oke. Jadi gitu ya, Ustaz. Nah, misal tuh kalau apa namanya pelajaran biasa itu kan misalkan ada santri, kan kemampuan santri, kemampuan siswa itu kan pasti beda-beda, Ustaz. Entah itu di pelajaran tahfidz, pelajaran kepesantrenan, pelajaran agama maupun pelajaran umum gitu ya, Ustaz. Nah, karena perbedaan kemampuan itu kan nanti berarti ada yang melampaui target, ada yang bahkan ketinggalan nih, Ustaz. Iya. Kalau pelajaran biasa kan kadang kita ngasih jam tambahan nih ke anak-anak, kadang. Ya. Ada yang ada juga yang ketika kita nggak sempet kita kasih tugas tambahan nih biar anaknya lebih paham gitu. Ya. Kalau tahfidz gimana, Ustaz? Kalau tahfidz memang sepertinya tidak bisa dipaksakan kepada santrinya. Nah dari situ nanti akan bervariasi hasil hafalan santri, Ustaz. Oke. Ada yang misalnya dalam 1 tahun kuat mampu menghafal 10 juz. Oke. Nah itu sangat kita harapkan. Oke. Tapi kalau kita melihat santri tidak mampu dalam jumlah sebanyak itu, paling tidak 1 semester nambah 2 juz itu sudah cukup. Oke. Akhirnya dalam 1 tahun mereka punya hafalan 4 juz. Oke. Yang penting santri jangan nonton podcast ini. Nanti kalau nonton podcast ini mereka ngentengin ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal tadi, Ustaz, menarik itu. Ada santri yang 1 semester itu atau 1 tahun bisa 10 juz gitu. Ya. Nah, menurut pengalaman antum sendiri, Ustaz, rata-rata itu sebenarnya atau berapa waktu sih yang dibutuhkan ketika kita pengen menghafal atau hatam 30 juz gitu, Ustaz? Sebenarnya kembali lagi kepada masing-masing pribadi. Cuman karena masa belajar studi seseorang dalam menempuh SMA itu 3 tahun. Yeah. Kalau kita mau melihat masa idealnya, ya berarti 1 tahun 10 juz, Ustaz. Bukan gitu, Ustaz. Maksudnya kalau apa namanya, misalkan orangnya serius gitu, apakah kan kadang kita lihat di luar nih ada apa Program namanya takhusus program tahfidz gitu, iya. misalkan 40 hari hatam, Iya. ada yang 40 hari
berapa juz gitu misalkan. Ada yang setengah tahun hatam, 1 tahun hatam dan lain sebagainya, 2 tahun hatam gitu katakan. Nah, sebenarnya kayak gitu bener nggak sih Ustaz? Jadi realistis itu menghafal dari 0 nih sampai 30 juz. Hatam itu berapa lama Ustaz? Kebetulan di pondok tempat saya belajar Gimana namanya itu, pesantren Nurul Jadid, Nurul Ustaz, Jadid. di Probolinggo. Oke. Ketika saya lulus SMA waktu itu dibuka program takhasus untuk tahfidzul Quran. Jadi santri yang ingin menghafal Quran dilarang bersekolah dan juga dilarang kuliah. Oke. Jadi memang khusus untuk Fokus ya, menghafal fokus ya. Al-Quran. Oke. Dan waktu itu saya adalah angkatan pertama. Oh, berarti antum ngalamin itu Ustaz? Ya, kita antum nggak sekolah, mengalami. antum nggak kuliah gitu? Ya setelah saya lulus dari SMA Oke, berarti nggak lanjut kuliah dulu tidak gitu? lanjut kuliah. Oke. Karena memang waktu itu saya ingat teman-teman lagi sibuk cari beasiswa ini, cari jalur masuk ke kuliah ini bagaimana. Iya, iya. Saya nyantai, saya dengan lantang mengatakan kepada orang tua, Umi saya nggak pengen hafal, saya nggak ingin lanjut kuliah dulu, tapi saya ingin menghafalkan Quran. Dan kebetulan di waktu itu sedang pembukaan program takhasus Iya. dengan rentan waktu 1 tahun hatam. Bisa itu Ustaz, 1 tahun hatam. 1 tahun hatam, insya Allah bisa. Itu antum mulai dari 0 banget atau udah punya bekal dulu Ustaz? Sebelumnya saya sempat menghafal juz 30 saja. Oke. Dan itu berarti pun hanya modalnya- untuk hafalan pribadi, Oke, hanya untuk baca-baca. Oke. Akhirnya waktu itu masuk dalam 1 tahun, ya alhamdulillah. Kita satu angkatan itu ada 5 Ustadz. Oke, Ustaz. Dan alhamdulillah saya satu-satunya di antara teman-teman yang 5 itu yang sukses 1 tahun selesai. Masya Allah. Dan Iya, diuji untuk baca Oke. simaan. Oke. Karena syarat di pondok kita itu nggak boleh melakukan tambahan setoran, kecuali kalau sudah melakukan duduk satu majelis istilahnya, membaca bil ghaib setiap 5 juz. Jadi 1:5 harus kita baca, 1:10 harus kita baca, 1:15 sampai seterusnya menuju Berarti 1:30. nambah 5 juz gitu ya Ustaz? Iya. Oke, wah keren sekali. Tapi syaratnya ya itu Tapi tadi syaratnya teman-teman itu. nggak boleh sekolah, nggak boleh kuliah, gadget boleh nggak? Kali aja gitu kan udah lulus SMA nih, gitu. Aduh, itu pengganggu itu. Oh, mengganggu berarti Jadi tidak boleh. apa nih Ustaz? Apa namanya kasarnya ini Ustaz? Berarti selama setahun itu kita emang terisolasi Ustaz? Ya, diisolasi. Fokus ngafalin. Betul. Jadi di sana itu ada tahfidz yang untuk anak-anak sekolah dan anak-anak kuliah, Ya. dan ada tahfidz yang khusus untuk tidak melakukan pembelajaran secara formal. Oke. Kerjaannya setiap hari adalah Oke. menghafal Quran. Oke. Gini Ustaz, kan kayaknya nyambung ke yang sebelumnya itu Ustaz, terkait dengan kemampuan masing-masing anak, masing-masing santri itu kan beda-beda. Iya. Termasuk dari kita ngomongin Al-Qur'an itu kan tiap orang kualitas bacaannya, kemampuan bacaannya itu kan beda-beda Ustaz. Iya, betul. Ketika antum masuk ke program itu, apakah ada seleksinya Ustaz? Maksudnya seleksi berupa misalkan bacaannya atau mungkin modal awalnya gitu. Ada nggak Ustaz? Ada. Jadi yang ingin masuk program itu, ya bacaannya itu sudah minimal masuk derajat makbul, diterima. Oke, Walaupun tidak tahqiq. Saya nggak tahu standarnya itu gimana. Ustaz mungkin boleh kasih Iya. gambarannya Ustaz. Alhamdulillah saya sendiri kan sudah pernah mengalami madrasah, bisa dikatakan madrasah Indonesia sama madrasah Syamiah. Oke. Menurut saya itu madrasah Indonesia dalam taraf tahfidz itu minimal bacaan sudah bisa diterima. Walaupun tidak harus tahqiq makhorijul hurufnya sesuai dengan tempat, sesuai dengan hak-hak, sesuai dengan sifat, itu kalau madrasah Indonesia tidak diperlukan. Oke, berarti selama Bacaannya sudah benar sesuai tajwid, Oke. itu sudah diterima. Oke. Tapi kalau madrasah Syamiah itu harus tahqiq. Berarti standar Indonesia dan juga Syria, Syam itu beda Ustaz. Beda. Ketika Indonesia itu selama dia bisa tajwid gitu. Iya. Tajwid ini maksudnya harus tahu apa itu idgham atau gimana Ustaz? Tajwid yang sekiranya bacaan Al-Quran kita itu tidak sampai pada lahan jali.
Lahan jali itu gimana Ustaz? Lahan yang Kasih contohnya mungkin Ustaz yang jali. Ya lahan bener. jali itu misalnya seperti ini. Lahan jali kan artinya kesalahan yang jelas. Ya. Kesalahan yang jelas itu sepertinya mengubah satu huruf kepada huruf lain. Misalnya Oke. ghairil maghdubi alaihim, di situ kan dot. Ghairil maghbu, jadi dot harus dibaca dot. Contoh lahan yang jali ghairil maghdubi alaihim. Oke. Dot diganti menjadi dal. Dal, ya ya. Nah, selagi kita tidak merubah huruf dalam Al-Qur'an, itu diterima dalam madrasah Indonesia. Oke. Tapi kalau dalam madrasah Syamiyah, tidak hanya lahan jali tapi lahan khafi harus dihindari. oke. Lahan khafi itu kesalahan yang samar yang hanya bisa didapatkan oleh ahli qiraat. Contohnya gimana Ustaz? Ya, contohnya tadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Misalnya orang Indonesia itu ketika pada bacaan waladdallin itu tidak sampai memberikan panjang 5 ketukan. Oke. Dalam panjang 3 ketukan kemudian waladdallin sudah selesai. Nah, kalau bagi masyayikh orang Arab itu harus betul-betul diberikan hak-haknya sesuai dengan panjangnya 5 ketukan. Berarti konsisten juga di matnya gitu ya Ustaz? Ya, di mad, di makhrajul huruf, di sifat-sifatnya harus diberikan. Oke. Nah, menarik Ustaz. Berarti antum ketika daftar itu standarnya standar Indonesia berarti Ustaz? Ya, ketika saya belajar kepada Kiai di Nurul Jadid, standar yang digunakan adalah standar Indonesia. Oke. Berarti misal ada yang bacaannya kurang bagus gitu Ustaz? Apakah diterima di program Tidak diterima. Nggak diterima. Ustaz? Tidak diterima. Nah, ini soalnya berkaitan sama pertanyaan yang pengen saya tanyakan Ustaz. Jadi Ya. di masa sekarang kan banyak sekali program, kursus, seminar atau bahkan sekolah yang punya kurikulum tahfidz Ustaz. Iya. Nah, masalahnya balik lagi ke yang awal tadi. Tiap anak kan kemampuannya beda-beda. Iya. Ada yang bacaannya bagus, ada yang bacaannya ya standar gitulah. Ada yang bacaannya bahkan kurang bagus gitu Ustaz. Iya. Ketika anak tersebut masuk ke pesantren atau ke sekolah tahfidz, kemudian yang mana dia harus menghafal Al-Quran dengan target yang dicanangkan oleh sekolah tersebut, entah itu 1 juz, 2 juz dan seterusnya. Sebenarnya ketika nanti masuk ke sekolah itu, apakah anak tersebut akan langsung menghafal atau ada proses sebelumnya sih Ustaz? Misalkan matrikulasi, persiapan atau gimana Ustaz? Itu tentang pondok kita. Yang antum tahu sih Ustaz? Secara umum. Iya, secara umum. Menurut saya pribadi juga semestinya menghafal Quran itu tidak dijadikan ajang untuk ikut-ikutan tren Ustaz. Oke. Karena menghafal Quran itu selain kita mendapatkan keutamaan, fadilah, tapi kita lupa satu sisi yang lain. Ini yang sering kita lupa, yaitu ancaman dari menghafal Quran. Sebentar Ustaz. Jadi biasanya kan kita yang kita dengar dari pengajian, dari ceramah, menghafal Al-Quran itu banyak sekali fadilahnya, keutamaannya itu. Tapi ternyata menghafal itu ada ancamannya juga. Betul. Ada. Bahkan kalau dalam madhab Syafi'i itu nisyanu syai'in minal Quran kabiratun. Jadi merupakan sedikit saja dari hafalan yang pernah kita hafal dari Al-Quran, itu kabiratun kata ulama, dosa besar. Saya malah suka dengan saya malah suka dengan pesantren seperti Sidogiri gitu. Gimana itu Ustaz? Di Sidogiri itu menghafal Quran tidak wajib. Oke. Tapi yang wajib bagi santri adalah memahami ilmu agama. Oke. Kemudian santri akan menyesuaikan dengan dirinya. Jika dia memiliki kemampuan untuk menghafal, silakan kamu menghafal Quran. Dan bagi yang tidak ingin menghafal Quran, itu tidak dipermasalahkan. Dan syarat bagi santri yang ingin menghafal Quran, itu pertama harus sudah bisa baca kitab, Ustaz. Jadi kalau tidak bisa baca kitab, no. Jangan dulu, kamu jangan menghafal Quran. Baca kitab tuh berarti bisa bahasa Arab juga ya, gitu bisa bahasa Arab, karena tidak bisa dipungkiri. Kita bisa bahasa Arab, kita bisa baca kitab, dan paham nahwiyah, sorfiyah, itu sangat membantu dalam menghafal Quran. Oke. Menarik Ustaz, menarik. Tentang ini Ustaz. Jadi melupakan sesuatu dari Al-Quran, jadi pernah hafal kemudian lupa, itu dianggap sebagai dosa besar dalam mazhab Syafi'i gitu. Iya, seperti itu.
ini kalau disampaikan kayak gini, orang yang pengen ngafalin Al-Quran berkurang gak sih? Tapi kita juga perlu untuk menyampaikan seperti Oh ini. gitu ya. Biar hafalan Quran itu yang pegang adalah orang-orang yang betul mampu dan layak gitu. Oke, Ustaz. Daripada nanti konsekuensinya Oke. jika suatu yayasan itu mewajibkan menghafal, Oke. nanti ya bagaimana mereka tidak punya rasa tanggung jawab untuk memurojaah. Oke, menarik. Saya jadi kepikiran Ustaz. Mungkin pertanyaan saya ini akan terdengar agak kasar Ustaz. Sebenarnya kalau memang tadi Al-Quran itu kan, menghafal Al-Quran itu kan memang punya keutamaan, Ya. dan ternyata ketika kita lalai dalam menjaga hafalannya itu bisa dianggap sebagai dosa besar. Dosa besar. Pertanyaannya Ustaz, sebenarnya kalau kayak gitu tujuan menghafal Al-Quran untuk diri kita itu apa sih Ustaz? Kalau memang ancamannya segede itu, ngapain harus ngambil resiko? Oke, resiko lebih besar berarti kan kemungkinan dapatnya juga lebih besar gitu kan. Cuma sebesar apa sih Ustaz ininya ya imbalannya, keutamaannya kalau kita emang berhasil gitu Ustaz? Nah, banyak ya. Selain tadi kita bahas tentang konsekuensi menghafal Quran, ya kita juga harus adil membahas fadilah Al-Quran. Oke. Fadilah bagi para penghafal Quran itu mungkin hadis yang masyhur, innalillahi ahlina fil ard. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga di bumi ini. Kemudian ditanya siapa itu keluarganya Allah. Kemudian Nabi menjawab, hum ahlul Qur'ani wa khassatuh. Jadi yang dimaksud dari keluarga Allah itu adalah orang-orang yang ahli Quran. Oke. Dan orang-orang yang mengkhususkan dirinya kepada Al-Quran. Jadi orang yang menghafal Quran nanti mendapatkan kategori dia adalah keluarganya Allah di bumi. Itu mungkin dari hadis. Kalau dari Al-Quran sendiri, ketika kita mendapatkan dalam ayat Al-Quran, Allah berbicara menggunakan dhamir nahnu. Nah, itu berarti Allah melakukan sesuatu dan di situ ada andil dari pihak lain. Contoh seperti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra. Az-dzikra di sini Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang akan menjaga kepada Al-Qur'an. Nah, di sini Allah menggunakan sesungguhnya kami yang menjaga kepada Al-Qur'an. Di sini bukan aku gitu ya Ustaz. Ya, Allah tidak mengungkapkan akulah yang menjaga Al-Quran, tapi kami yang menjaga Al-Quran. Berarti kata ulama tafsir di situ ada andil selain dari Allah. Ya, selain Allah yang menjaga dan menjamin Al-Quran itu sampai hari kiamat, ya berarti juga ada peran manusia, peran kita sebagai umat Islam yang menjaga Al-Quran. Nah tadi di hadis yang antum sebutin itu kan ada wa khassatuh itu Ustaz, ada orang yang mengkhususkan diri pada Al-Quran. Mungkin apakah orang yang yang membaca Al-Quran dengan baik misalkan, atau orang yang mempelajari agama, mempelajari tafsir lah katakan, yang memang diambil dari Al-Quran gitu Ustaz, apakah itu masuk kategori khassatuh itu Ustaz? Ya betul Ustaz. Jadi sebenarnya yang dimaksud dari khassatuh itu tidak harus menghafal Quran, tapi adalah orang yang selalu mendawamkan membaca Al-Quran. Walaupun dia tidak hafal, tapi rutinitas setiap harinya membaca Al-Quran itu juga masuk dalam kategori wa khassatuh ini. Makanya kan dalam salah satu hadis itu Nabi menyampaikan iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah kamu, kemudian meninggilah kamu, kemudian tartillah kamu sebagaimana kamu mentartil di dunia. Jadi Nabi menganjurkan kita untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Kata Nabi, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena posisi kamu nanti di surga, kita kan semua umat Islam akan masuk surga. Tapi yang membedakan adalah amalnya itu. Nah, amal kita menentukan di mana posisi kita nanti di surga. Apakah surga bawah, surga atas, surga VIP, VVIP, termasuk bacaan Al-Qur'annya itu ya Ustaz? Ya, bacaan Al-Qur'an akan membantu di mana kita posisinya nanti. Nah, saya jadi penasaran Ustaz, terkait dengan khassatuh tadi, orang yang rajin membaca Al-Qur'an, kemudian ahlul Qur'an itu orang yang yang hafal gitu katakan Ustaz. Kalau di zaman Nabi sendiri Ustaz, yang antum tahu, sahabat itu memang semuanya hafal Al-Quran atau gimana Ustaz? Tidak semua sahabat hafal Quran.
Nggak semuanya Ustaz. Iya, karena Nggak hafal, maksudnya ada yang nggak hafal. Kalau kita kan zaman sekarang nih nggak hafal Al-Quran kan berarti orangnya hanya hafal Al-Fatihah, kemudian trikul gitu. ya, Apakah ada sahabat yang kayak gitu juga Ustaz, atau mungkin punya hafalan tapi nggak lengkap atau gimana Ustaz? bahkan ulama sendiri mengkategorikan sahabat itu ada yang ulama, ada juga sahabat yang awam. Oh, gitu ya Ustaz? Dalam artian tidak mendalami ilmu agama. Oke, Tapi kalau dalam segi keutamaan ya mereka adalah sahabat yang Oke, utama. ya. Ya berarti sahabat ada yang mengkhususkan untuk menghafal Quran, mujalasah kepada Nabi. Oke. Tapi juga ada sahabat yang kerjaannya di pasar, yang penting dia beriman, Iya, yang penting dia cinta kepada Nabi, tidak mendalami ilmu agama terlalu dalam. Berarti kalangan para sahabat sendiri pun ada yang memang golongan atau yang suka belajar, kemudian fokusnya ke ilmu keagamaan, ada yang fokusnya ke keluarga misalkan atau ke pada hal lain. Oke, hal yang lain gitu ya Ustaz. Oke. Saya tertarik Ustaz, dulu ketika saya belajar kepada ulama Syam, ada salah satu cerita bahwa di Syam itu ada orang yang menghafal Quran dan dia itu sulit untuk tidak membaca Al-Quran. Ini kebalikannya kita nih, kalau kita kan sulit membaca Al-Quran. Iya. Nah dia itu sulit untuk lepas dari Al-Quran. Oh gitu. Jadi tiap hari pengennya baca Pengennya Al-Quran. baca. Ibarat kalau zaman sekarang ada bocah, ada anak gitu, kerjanya tiap hari main gadget, Nah, betul. nggak bisa lepas Nah dari kalau gadget. orang ini nih kecanduan gitu. Al-Quran. Kecanduan dalam hal baik gitu ya. Saking dari kecanduannya beliau, beliau itu kalau masuk WC, mau tidak mau, lisannya itu seperti terus memaksa untuk mengucapkan Al-Quran. Terus itu gimana? Nah, beliau punya trik untuk tidak melafalkan Al-Quran, yaitu setiap kali masuk ke kamar mandi, beliau menggigit bibirnya. Oh, zaman itu udah ada lakban belum Ustaz? Kalau zaman sekarang paling kasih Kalau lakban kan masih harus pakai gunting, ribet. Iya. Jadi beliau tipsnya kalau ingin masuk kamar mandi, beliau akan gigit bibirnya. Oke. Sampai-sampai ketika beliau meninggal, kemudian orang yang memasukkan beliau ke kuburan terheran, kenapa kok di bibir beliau itu seperti terluka. Oke, ya. Akhirnya yang memasukkan beliau ke kuburan mendatangi istrinya. Saya ingin tahu kenapa suami Anda bibirnya sampai seperti itu. Iya. Nah, dijawablah sama istrinya, ini rahasia dari suami saya, sebenarnya beliau itu tidak bisa kalau tidak baca Quran. Oke. Dari kebiasaan itu, kecanduan itu, beliau juga sulit untuk tidak membaca Quran walaupun di kamar mandi. Nah, agar tidak membaca Al-Quran di kamar mandi, triknya beliau adalah menggigit bibir bawah. Masya Allah. Masya Allah. Wah, levelnya beda ya Bang. Beda level. Ya, semoga paling nggak kita masuk ke golongan yang nggak males lah ya. Iya, betul. Meskipun belum nyampe ke tingkat level yang segitu, minimal nggak males dulu lah. Amin. Amin. Oke, saya jadi tertarik terkait ini Ustaz. Ketika antum cerita barusan, di mana ketika masuk ke dalam kamar mandi, toilet gitu, kan kita nggak boleh baca Al-Quran gitu Ustaz. Jadi bisa dikatakan ada beberapa kondisi, entah itu tempat atau waktu ketika kita seseorang tidak bisa atau tidak diperbolehkan baca Al-Quran. Contohnya kalau perempuan kan ketika sedang hadas besar, ketika haid gitu Ustaz. Perempuan kalau menghafal, kemudian jangan menghafal dulu deh Ustaz. Ke sebelumnya, perempuan yang masih belajar membaca Al-Quran dan dia belajarnya ketika fase sudah sudah balik, berarti sudah dapat masa mens gitu Ustaz. Ketika nggak baca ketika mens itu kan lumayan panjang Ustaz. Jadi bisa seminggu, 2 minggu. Nah, 2 minggu. Dalam jangka waktu itu kalau nggak baca Al-Quran kan biasanya bacaannya kacau lagi Ustaz. Jadi nggak lancar lagi Ustaz. Betul. Nah, ada trik atau rukhsah atau apa gitu Ustaz? Ya, kebetulan selain saya di Baituna, sekarang kan saya juga ngajar anak-anak Ustaz di Rawalele di Jombang situ. Nah, sebagian dari santrinya itu ada yang sudah SMA, ada yang SMP, dan saya tanya mereka ya sudah haid, sudah balik. Terus saya bilang kayak gini, kalian jangan beralasan gak ngaji kalau kalian sedang haid. Akhirnya mereka heran, kok bisa Ustaz? Ya karena betul kalau dalam madhab Syafi'i itu perempuan haid tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi kita ada keringanan, ternyata dalam madhab Imam Malik bin Anas atau madhab Maliki,
rukhsah bagi perempuan untuk tetap membaca Al-Quran tapi biniyati ta'allum Oke. wa niyati ta'lim. Oke. Jadi jika perempuan ingin membaca Al-Quran tapi membacanya adalah untuk belajar Oke. atau mengajarkan, nah dalam mazhab Maliki boleh, Ustaz. Oke. Jadi saya bilang kalian ikut mazhab Maliki ya. Oke. Bahkan kadang orang tuanya itu ngizin, Ustaz. Iya. Ustaz, anak saya haid izin tidak ngaji. Saya sampaikan, oke. maaf Ibu, dalam mazhab Maliki seperti ini. Jadi tetap silakan suruh ngaji. Gitu. Kayaknya teman-teman yang nonton juga punya pengalaman yang sama gitu ketika punya saudara, punya teman perempuan gitu yang sedang masih dalam masa belajar Al-Qur'an, tidak hanya tidak hanya menghafal Al-Qur'an tapi belajar membacanya dengan baik. Kemudian gara-gara ada masa haid ini akhirnya nggak belajar. Nah, kemampuan membacanya itu jadinya terhambat gitu, Ustaz. Nah, betul. Dan ternyata itu karena ada madhab yang memperbolehkan, yaitu madhab Malik itu. Iya, madhab Maliki boleh. Boleh, Ustaz. Niatnya harus belajar atau mengajar. Oke, dengan catatan tadi niatnya tidak murni membaca Al-Qur'an tapi belajar Al-Qur'an atau belajar membacanya, ataupun kalau guru ya berarti niat untuk mengajar Al-Qur'an. Oke, berarti termasuk juga ustadzah-ustadzah di luar sana yang mungkin kesusahan gitu. Wah, saya jadwal haid tapi harus ngajar ya, jadwal haid dapat period gitu, kemudian tapi harus mengajar ya. Ternyata ada madhab yang perbolehkan. Oke. Nah, terkait dengan lingkungannya sendiri, Ustaz, terkait dengan tempat kita belajar Al-Qur'an gitu, Ustaz. Dan ya atau spesifiknya ketika pengen menghafalkan Al-Qur'an. Nah, tadi kan saya sempat singgung bahwa sekarang sudah banyak sekali sekolah yang punya punya kurikulum tahfidz, atau mungkin punya mata pelajaran tahfidz di mana harus anak-anak itu harus melampaui target yang sudah dicanangkan itu. Nah, pertanyaannya, Ustaz, sekolah-sekolah tersebut kan balik lagi ke yang pertama tadi juga berkaitan dengan yang pertama tadi, kemampuannya berbeda-beda. Sebenarnya cocok nggak sih Ustadz untuk umuran anak misalkan SMP, SMA atau bahkan SD, Ustadz, dikasih kurikulum tahfidz gitu. Tadi antum aja kan setelah SMA itu baru mulai menghafal itu dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, menurut antum itu gimana, Ustadz? Kalau menurut saya untuk anak-anak mungkin usia TK atau usia SD itu silahkan menghafal Quran, tapi juga niatnya adalah untuk agar bacaan mereka itu bagus. Jadi mewajibkan mereka menghafal Quran, tapi untuk praktek tahsinnya di situ biar semakin bagus. Jadi istilahnya buat pembiasaan juga ya? Ya, buat pembiasaan. Tapi kalau misalnya udah SD diwajibkan untuk menghafal mulai juz 1, juz 2, kayaknya masih kurang, Ustaz. Kecuali jika melihat potensi di anaknya dan anaknya mau, ya kita boleh pada mereka. Berarti kurikulumnya lebih ke pembiasaan untuk mulai membaca dengan benar, lewat metode menghafal gitu ya. Berat kalau kita kan di sekolah memang di umuran SD itu kan lebih banyak yang kita hafalkan dibanding yang kita nalar gitu ya. Kita kan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu kan sebenarnya hasil menghafal juga gitu. Iya, betul. Kita nggak bakal ngitung 1 tambah 1 2 gitu. Enggak, itu terlalu lama. Kita ngafalin dulu 1 tambah 1 itu pasti hasilnya 2. 4 kali 4 pasti hasilnya 16 gitu kan. Nah, itu kan hasil menghafal, nggak bakal 4 tambah 4 tambah 4 lagi tambah 4 lagi baru dihitung gitu. Itu kan nalar, meskipun hasilnya sama tapi kan lebih cepat lewat menghafal itu. Berarti sama dengan tahfidz tadi. Biar praktek tahsinnya lebih cepat, cara bacanya lebih benar dan terbiasa lebih cepat untuk membaca dengan benar gitu ya lewat tahfidz itu ya, Ustaz. Betul. Menarik sekali, Ustaz. Nah, tapi Ustaz itu kan idealnya gitu, Ustaz. Tapi faktanya kan kadang ya ada aja meskipun kurikulumnya udah bagus, kemudian lulusannya juga kebanyakan sudah melampaui target dengan bacaan yang bagus pula, tapi kita nggak memungkiri, Ustaz, kalau ternyata ada 1-2 anak yang
tidak melampaui target, entah itu hafalannya kurang atau bahkan lebih parah misalkan bacaannya itu masih kurang bagus gitu Ustaz. Iya. Nah, sebenarnya Ustaz, kalau misalkan itu pesantren atau itu sekolah, bebas deh nanti antum memandangnya gimana. Ketika anak tersebut bacaannya kurang bagus, faktornya kenapa sih Ustaz? Atau secara kasarnya mungkin kesalahannya di mana gitu Ustaz? Nah, bisa jadi ketika bacaan seseorang itu tidak bagus karena dia mendapatkan guru yang salah. Sebenarnya tahapan kita untuk sampai kepada tahfidz itu semestinya kita dahului dulu dengan tajwid. Oke. Nah, dari tajwid kemudian baru tahsin baru kemudian tartil. Oke. Dari tartil baru kemudian ujungnya adalah tahfidz. Tajwid dulu, Ya, tajwid, kemudian kemudian tartil, tahsin, kemudian dari tahsin tartil, dari baru tartil baru kemudian tahfidz. tahfidz. Oke. Idealnya seperti itu ya Ustaz? Ya. Akhirnya jika tidak melewati tahapan ini, Ustaz, yang kita dapatkan itu pengalaman kita sebagai pengajar tahfidz, kita mendapatkan ini hafalnya misalnya sudah 10 juz tapi bacaannya nggak enak. Akhirnya kita harus memberikan mereka obat dulu. Kamu jangan lagi menambah, tapi kamu perbaiki bacaan. Kita suruh mereka lagi untuk menghafal setoran dari juz 1 dengan catatan sekarang dengan versi bacaan yang lebih bagus. Oke, berarti hafal ibaratnya kayak ngafal ulang dari awal gitu ya Ustaz? Iya, tapi dengan versi yang lebih bagus. Oke, ya. Nah, bisa jadi itu karena bawaan mereka sebelum mereka kita dapatkan. Oke. Dan oleh gurunya mereka tidak ditegur. Akhirnya mereka terbiasa dengan hal yang seperti itu. Oke. Makanya saya pernah dengar ungkapan seperti ini, Ustaz. Sebenarnya tidak ada murid yang bodoh. Tapi bisa jadi murid salah pilih guru. Wah, jadi bahaya nih. Bahaya. Aduh, oke. Nah, tadi kan antum sempat singgung Ustaz, pertama tajwid, kemudian tahsin, kemudian tartil, baru tahfidz. Iya. Kira-kira Ustaz, untuk mulai dari awal dari tajwid, kemudian lanjut ke tahsin, ke tartil, ke tahfidz, sampai ke tahfidz awal gitu Ustaz. Iya. Butuh waktu berapa lama sih Ustaz? Atau mungkin bisa sambil jalan gitu, sambil ngafalin sambil jalan atau gimana Ustaz? Seidealnya semestinya kita melalui 3 tahapan itu dulu sebelum tahfidz. Oke, berarti nggak bisa sambil jalan gitu Ustaz? Tergantung tuntutan. Oke. Ada beberapa yayasan yang bisa menjalankan dua-duanya. Oke. Jadi mereka tetap dicekoki oleh kita dengan Harus tajwid, tahsin, kemudian tartil. Di sisi lain mereka juga tetap lanjut tahfidznya. Tahfidz, oke. Berarti sambil tahfidz sambil benerin gitu ya. Nah, tapi ini mungkin bisa berlaku untuk bacaan yang sudah mungkin bisa dikatakan 60%. 60% diterima nggak apa-apa, tetap lanjut nggak seperti itu. Nggak parah-parah amat gitu ya Ustaz? Nggak parah-parah amat lah. Tapi kalau misalnya bacaannya itu di bawah 50, wah mau tidak mau itu kita harus pisah. Kita harus larang mereka untuk menghafal. Jadi biar mereka fokus di 3 tadi. Tajwid, tahsin, kemudian tartil. Kira-kira butuh waktu berapa lama itu Ustaz? Idealnya 1 tahun, tapi kalau bisa cepat 6 semester, 6 bulan maksudnya, ya dilihat kembali lagi kepada orangnya. Kenapa 6 bulan Ustaz? Apakah karena materinya yang banyak atau seperti apa Ustaz? Kita sendiri pernah ngajar tajwid secara online. Itu kita tempuh selama 5 bulan Ustaz untuk menghabiskan semua materi di tajwid beserta dengan praktek-prakteknya. Itu 5 bulan. Karena ada prakteknya juga. Ya, karena ada prakteknya juga. Berarti bisa dibilang 5 bulan itu pembiasaan atau gimana Ustaz? 5 bulan itu, nah sebenarnya kayak gini ya, berbicara tentang tajwid dan tahsin. Tajwid itu sebenarnya lebih kepada teori. Jadi misalnya nih kita mempelajari hukum-hukum nun mati dan tanwin, itu tajwid. Nah, salah satu materi tajwid adalah tahsin. Nah, berarti tapi perbedaannya tahsin ini lebih fokus kepada praktek. Jadi tajwid itu adalah teori, tahsin itu adalah prakteknya. Itu biasanya barengan Ustaz, diajarin barengan dalam bisa berbarengan. Nah, berarti kan nggak ngabisin teorinya dulu baru praktek, langsung teori langsung praktekin. Bisa berbarengan, bisa berbarengan. Nah, baru salah satu materi tahsin adalah tartil. Tartil itu gimana? Nah, tartil itu adalah membaca Al-Quran dengan
betul dan tepat. Gampangnya seperti itu. Bedanya sama tahsin tadi, Ustaz? Nah, tahsin itu kan memperindah bacaan. Nah, bagaimana sih cara kita memperindah bacaan? Adalah dengan cara mentartil. Jadi tartil itu ada dalam materi, ada dalam praktek tahsin. Tahsin. Oke, Jadi berarti bisa dibilang tahsin, tajwid, tahsin dan tartil itu satu satu kesatuan, paket lah, oke. satu kesatuan. Antara teori dan juga prakteknya Ya, gitu ya, Ustaz. Oke, betul. oke. Nah, tadi antum sempat nyinggung tentang memperindah bacaan, Ustaz. Ketika kita dengar memperindah bacaan kan yang di kepala kita kan nadanya bagus, Nadanya. suaranya enak gitu. Ya. Nah, seberapa penting nada ini, Ustaz? Soalnya kadang saya punya ini, Ustaz, saya punya core memory, Ustaz. Saya punya salah satu core memory ketika saya dulu SMP. Ada ada salah satu senior saya, kakak kelas saya itu, beliau itu saya SMP, beliau di SMA gitu. Nah, beliau ngambil tahfidz, ada program khusus tahfidz juga. Ya. Saya kurang tahu detailnya seperti apa, berapa juz targetnya, kemudian gimana lingkungannya gitu, komunitasnya seperti apa. Nah, cuma yang jadi core memory saya adalah waktu itu kakak kelas saya ini sempat tanya ke salah satu guru pembinanya, Ustaz. Jadi beliau ngobrol dengan guru pembina dan yang ditanyakan itu adalah, Ustadz, ada saran nggak gimana caranya kita bisa dapat nada yang bagus? Soalnya selama ini ketika saya membaca kok nadanya nggak enak gitu ya. Iya. Jadi itu kayak masuk ke core memory saya. Oh, berarti baca Al-Quran itu harus nyari nada atau gimana gitu. Itu gimana, Ustadz? Berdasarkan pengamatan saya, Ustadz, Ya. sebenarnya lagu itu akan tercipta dengan sendirinya jika tajwid dan tahsin kita sudah bagus. Oke. Kalau seseorang itu fokus kepada lagu, nanti dikhawatirkan mereka akan lalai kepada makhrajul huruf, Oke. hukum-hukum bacaan, panjang pendeknya. Ya. Makanya kayak ini sebenarnya ulama Syam, guru-guru kita dari Syam seperti Syekh Aiman Suwaid, beliau kan juri terkenal kalau ada lomba tahfidz. Syekh Aiman Suwaid sering diundang jadi juri. Beliau itu tidak setuju apabila peserta lombanya menggunakan nada, menggunakan lagu. Apa namanya? Lombanya lomba apa ini, Ustadz? Lomba tahfidz. Lomba tahfidz. Lomba tahfidz. Kan biasanya kalau kita dengar yang internasional gitu kan lomba apa namanya MTQ gitu, Ustadz, tilawah. Ya, Kalau ini tahfidz, Ustadz. tahfidz. Oke. Ulama Syam itu tidak suka dengan lagu-lagu. Oke. Karena ulama Syam itu lebih mengedepankan kepada tahqiq bacaan. Oke. Oke, menarik, Ustadz. Nah, dari situ kita ada pembahasan nih, bagaimana sih sebenarnya membaca Al-Quran dengan lagu, kan gitu. Nah, ada ulama yang mengharamkan. Oke. Ini ulama pendapat yang sangat ketat ya. Iya, iya. Nah, ada ulama yang menjadikan hukumnya tafsil. Tafsil itu gimana? Tafsil itu diperinci. Gimana itu? Diperinci, misalnya seperti ini. Jika membaca Al-Quran dengan lagu, namun tetap memberikan kepada hak-hak, sifat-sifat, makharijul huruf, panjang pendeknya, Tajwidnya masih dijaga ya gitu. tajwidnya masih dijaga, itu nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau fokus kepada lagu tanpa mempertimbangkan hal-hal tadi, ya ini yang nggak boleh. Oke. Berarti bisa dibilang pendapat yang pertama yang mengharamkan lagu itu apakah itu juga mengharamkan musik? Tidak ada kaitannya. Oh, beda lagi. Lagu itu kan suara, Iya. kalau musik itu alat. Oh gitu. Oke. Oke, menarik sekali, Ustaz. Nah, mungkin terakhir, Ustaz, sebelum kita tutup, ada nggak, Ustaz, saran buat anak yang pengen menghafal atau keluarga yang pengen menghafal, atau mungkin kawan-kawan kita yang seumuran kita gitu, Ustaz, atau mungkin yang lebih senior yang sudah berkeluarga, yang pengen menghafal Al-Quran, apakah sudah telat atau mungkin ada tipsnya seperti apa, atau gimana, Ustaz? Nasihat ini bukan hanya untuk kawan-kawan tapi untuk diri saya sendiri. Bagi orang-orang yang ingin menghafalkan Quran, sebaiknya jangan terlalu cepat ingin menghafalkan Quran, tapi lihat dulu kemampuan kita. Apakah bacaan kita itu sudah bagus? Apakah kita sudah pernah belajar tajwid dengan bagus? Kemudian tahsinnya juga sudah bagus, lalu tartilnya juga sudah mapan. Kalau 3 unsur ini sudah kita dapatkan, silakan untuk menghafalkan Al-Quran. Tapi selain menghafalkan Al-Quran, menghafal Quran ini sebenarnya hanya adalah wasilah, bukan tujuan utama.
Makanya ketika kita menghafalkan Quran, jangan lupa juga untuk mempelajari bahasa Arab. Karena mempelajari bahasa Arab ini sangat membantu kepada memahami Al-Quran. Dan mempelajari bahasa Arab ini juga akan membantu bagaimana kita ini akan berhenti wakaf atau memulai bacaan Al-Quran. Karena kalau seseorang tidak paham bacaan Al-Quran, tidak paham bahasa Arab, itu bisa mempengaruhi kepada makna yang akan ditimbulkan nanti. Contohnya seperti ini, Ustaz. Ada ayat berbunyi wala yahzunka qauluhum. Ini kata ulama kita harus berhenti. Wala yahzunka qauluhum, di sini kita harus wakaf. Tidak boleh disambung wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a. Kan artinya seperti ini. Jangan sampai perkataan mereka orang-orang kafir itu membuat sedih engkau wahai Nabi Muhammad. Jadi kita titik. Wahai Nabi Muhammad, kata Allah, jangan sampai perkataan mereka orang munafik membuat engkau sedih. Titik. Kenapa? Innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kemuliaan, keagungan, semuanya itu adalah milik Allah. Jadi kalau kita titik, maknanya seperti itu. Tapi kalau kita bacanya dilanjut, wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a. Jangan sampai perkataan mereka orang-orang kafir membuat engkau sedih. Perkataan yang mana? Yaitu perkataan sesungguhnya kemuliaan, keagungan adalah milik Allah. Jadi seakan-akan suatu ungkapan yang sifatnya adalah pujian kepada Allah itu membuat Nabi Muhammad sedih. Ini maknanya kalau kita disambung ayatnya. Nah, tapi ini tidak akan terjadi bagi seseorang yang paham bahasa Arab. Jadi tahu di mana kita harus berhenti, tahu di mana kita harus melanjutkan. Itu contohnya, Ustaz. Jadi yaitu jangan jadikan menghafal Quran ini adalah titik terakhir kita, tapi di lain sisi kita juga harus mempelajari bahasa Arab agar hafalan kita bisa kita pahami bacaannya. Ya seperti itu mungkin Ustaz. Luar biasa sekali obrolan kita malam hari ini ya Ustaz. Iya. Sebenarnya masih banyak banget hal yang ingin saya tanyakan, cuma karena waktunya mungkin sudah cukup lama, mungkin kita lanjutkan di kesempatan yang lain Ustaz. Ya, Insyaallah. Insyaallah. Jadi begitu dia teman-teman yang kita obrolkan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya, baik itu untuk kawan-kawan kita sendiri, untuk saya sendiri, maupun ya kepada siapapun yang menonton podcast kita pada kesempatan kali ini. Saya sebagai, kenapa jadi formal gini ya? Ya, kita ketemu lagi teman-teman di kesempatan selanjutnya, dan seperti sebelumnya kita tutup bersama dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.